여러분! 회의는 동 대표님 집에 가서 하세요. Yoi, apa kabar Sobat Telur? Semoga Sobat Telur dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagi sobat pecinta film horor, misteri, dan thriller, terima kasih sudah mampir ke channel ini, karena channel ini akan membagikan alur cerita dan review film-film bergenre horor, misteri, dan thriller yang baru selesai Ninja tonton. Kali ini kita sedang dalam pembahasan alur cerita film serial Korea bergenre thriller apokaliptik berjudul Happiness. Terdiri dari 12 episode yang sedang ongoing di TVN, dan ini adalah alur cerita dan review dari episode ke-9. Cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode-episode sebelumnya atau selanjutnya. Jika sob ingin lebih merasakan keseruan film Happiness ini, tonton langsung deh filmnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Tapi ingat sob, video ini mengandung spoiler. Episode dibuka dengan Lee-hun dan Sebum yang kembali ke unitnya dengan diantar oleh Nyonya Oh, Ju-hyung, Jungkook, dan suami jasa pembersih rumah. Nyonya Oh tak menyangka ternyata di unit Sebum tersedia banyak air minum dan bahan makanan. Lee-hun meminta agar mereka semua meninggalkan tempat itu segera. Saat akan pergi, Nyonya Oh berkata pada Sebum bahwa apa yang terjadi semua karena Sebum. Mendengar itu, Sebum marah dan menghampiri Nyonya Oh. Sambil berteriak, Sebum berkata, 집에 가서 하세요. 아마 여기 있는 분들 다 들어가도 Sebum mengatakan bahwa jika Nyonya Oh ingin berbicara, sebaiknya di dalam unit Nyonya Oh sendiri, karena tentunya akan lebih leluasa jika mereka berdiskusi di sana. Yi-hun yang melihat Sebum emosi membawa Sebum kembali masuk ke unitnya. Nyonya Oh tampak keberatan jika mereka harus berkumpul di unitnya. Namun Ju-hyung dan lainnya setuju dengan ide Sebum agar mereka dapat berkumpul di unit Nyonya Oh. Mereka pun memaksa untuk berkumpul di unit Nyonya Oh. Andrew yang saat itu melihat sikap Nyonya Oh yang tampak keberatan tampak menyelidiki Nyonya Oh. Sementara itu Jungkook menghampiri Yi-hun dan meminta maaf atas sikapnya. Sebum mengatakan ia sangat kecewa dengan sikap Jungkook. Jungkook mengatakan pada Yi-hun bahwa ia akan berjaga-jaga di depan unit, karena jika dalam beberapa hari ini ternyata tidak terjadi apa-apa pada Yi-hun dan Sebum, maka mungkin penghuni lain akan menjadi lebih tenang. Yi-hun meminta agar Jungkook berhati-hati pada semua penghuni, karena sesungguhnya mereka semua tidak dapat dipercaya. Adegan beralih ke para penghuni yang berkumpul di unit Nyonya Oh. Suami istri jasa pembersih rumah terkejut melihat unit Nyonya Oh yang kosong melompong tidak memiliki perabotan sebagaimana layaknya penghuni lain. Jadi ini maksud Sebum ya sob, mengapa Sebum meminta agar mereka berkumpul di unit Nyonya Oh, yaitu agar penghuni tahu bahwa unit Nyonya Oh tidak memiliki perabotan sebagaimana layaknya penghuni lainnya, sehingga setidaknya penghuni lainnya tahu bahwa ada sesuatu yang juga harus mereka curigai pada diri Nyonya Oh. Nyonya Oh langsung berdalih membicarakan soal nasib Sebum dan Yi-hun selanjutnya. Istri sang pengacara dan Nyonya Lee, sang penjaga minimarket, tampak agak keberatan dengan tindakan yang dilakukan pada Yi-hun dan Sebum, karena sejauh ini mereka berdua tidak memiliki gejala apapun. Ju-hyung keberatan dan menyarankan agar mereka berdua dikeluarkan saja dari gedung. Ia juga mengingatkan bahwa orang yang terinfeksi menunjukkan gejalanya saat meminum air, maka alangkah lebih baik jika mereka mengambil persediaan air minum dan bahan makanan milik Yi-hun dan Sebum untuk mereka bagi rata. Andrew yang mendengar pembicaraan mereka diam-diam segera pergi ke unit Sebum dan memberitahu Sebum bahwa para penghuni akan mengusir mereka keluar gedung dan mengambil persediaan air serta bahan makanan mereka untuk dibagikan. Dan Jungkook sedang menuju ke unit Nyonya Oh saat ini. Sebum pun bergegas ke unit Nyonya Oh dan mendapati Jungkook yang sedang meminta pada para penghuni agar Yi-hun dan Sebum tidak dikeluarkan. Sebum yang datang sambil membawa pisau karena sebelumnya sedang makan. Sebum berkata bahwa peluru pertama selalu kosong untuk seorang polisi. Jika mereka ingin melihat siapa yang sebenarnya telah terinfeksi, ia akan memperlihatkan pada mereka. Seorang yang terinfeksi tidak akan dapat menahan rasa hausnya bila melihat darah. Sebum hendak menggores tangannya dengan pisau, namun Yi-hun tiba-tiba datang dan langsung menggores tangannya.
Yihun pun menunjukkan darah di lengannya pada mereka satu persatu untuk memancing siapa di antara mereka yang selama ini sebenarnya telah terinfeksi. Tiba-tiba Nonali pun diamankan Yihun dan Sebum di ruang gym. Setelah Nonali tersadar dari gejala ganasnya, Sebum bertanya apa penyebab Nonali bisa terinfeksi. Nonali bercerita bahwa ketika Yihun dan Sebum menemukannya di minimarket, sebenarnya kakinya telah tercakar oleh orang terinfeksi yang menyerang ke dalam minimarket. Nonali sengaja tidak menceritakannya pada Yihun dan Sebum karena takut tidak diizinkan masuk ke dalam gedung apartemen. Sebum juga bertanya apakah Nonali yang membuang handuk bernoda darah di plastik sampah di tangga. Nonali menjawab bukan ia yang membuangnya. Dari situ Sebum yang diberitahu Junggok bahwa Somin diisolasi penghuni di ruang golf driving range segera menyambangi Somin. Di sana Sebum bertemu dengan suami Nyonya Oh yang sedang berbicara dengan Somin, menceritakan bahwa dirinya dulu bertugas sebagai pendeta di satuan militer. Sebum pun meminta agar suami Nyonya Oh pergi dari sana. Sementara itu Yihun yang kembali ke unit Nyonya Oh berkata bahwa ia tidak menerima atas apa yang dilakukan Nyonya Oh dan Ju-hyung kepada Sebum. Yihun mengingatkan Nyonya Oh dan Ju-hyung bahwa mereka juga telah berinteraksi dengan orang terinfeksi dan mungkin saja mereka dua telah terinfeksi. Karenanya Yihun mengingatkan mereka untuk berhati-hati dan sebaiknya tetap untuk berada di unitnya masing-masing karena bisa saja mereka sedang dalam inkubasi. Nyonya Oh mencuci rambutnya untuk membersihkan diri. Ia terkejut karena ternyata rambutnya rontok. Tak lama masuk suami Nyonya Oh, ia terkejut melihat pisau yang tergeletak di lantai dan tetesan darah di lantai. Seketika suami Nyonya Oh tertarik dengan tetesan darah. Ia jongkok dan berusaha menjilatnya. Namun tiba-tiba Nyonya Oh muncul menyapanya. Suami Nyonya Oh hanya bisa meneguk ludah melihat tetesan darah Yihun di lantai. Adegan kemudian beralih ke unit Sebum yang sedang merawat luka gores di tangan Yihun. Junggok yang tetap diizinkan tinggal di unit mereka meski telah mengkhianati Yihun dan Sebum tampak membantu menjaga Seyun. Sebum meminta agar Yihun tidak melakukan hal itu lagi karena Sebum merasa tidak baik-baik saja jika Yihun terluka dan merasakan perutnya menjadi sakit sehingga tidak tahu apakah ia nanti malam akan dapat menikmati makan malamnya. Keesokan harinya yang merupakan H+2 dari sejak masa perpanjangan karantina, Sebum memindahkan Nonali ke rooftop dan akan mengunci pintu akses ke bawah. Sebum juga sudah menyiapkan persediaan makanan dan minuman untuk Nonali selama diisolasi di rooftop yang ia minta dari Sehun si pemuda berbaju APD. Nonali meminta agar ia tak disediakan banyak air karena apabila ia banyak minum maka ia akan semakin merasa haus. Sebum langsung ingat dengan minuman yang ditaruh Ju-hyung di ruang gym. Sebum bertanya apakah Nonali tak meminumnya. Nonali berkata bahwa ia dan sang pendeta tak meminumnya. Sementara itu di ruang gym, para penghuni mulai berkumpul. Nyonya Oh berkata bahwa penghuni unit 1501 yaitu Sehun si pemuda berbaju APD dan orang tua Dong-hyung tidak pernah lagi berkumpul dengan para penghuni. Demikian juga ibu cleaning service. Yihun mempertanyakan suami Nyonya Oh yang juga tidak hadir. Nyonya Oh beralasan jika suaminya sang pendeta sedang tidak enak badan. Yihun meminta Nyonya Oh untuk mengeceknya apakah suaminya telah terinfeksi. Haesung sang pengacara meminta Yihun untuk mengetes dengan darah orang-orang yang mungkin terinfeksi lagi di ruangan itu. Yihun meminta Haesung menjadi sukarelawan untuk menaruh darahnya di cangkir, tapi Haesung menolak. Tiba-tiba Andrew melukai tangannya dan menaruh kucuran darahnya di cangkir. Yihun pun mulai menyodorkan satu persatu darah dalam cangkir kepada para penghuni. Namun saat itu tidak satupun penghuni yang hadir di situ bereaksi karena terinfeksi. Adegan beralih pada Taesuk yang mengunjungi mantan pimpinan farmasinya di ruang isolasi. Asisten Taesuk mengatakan bahwa dalam 10 menit lagi pimpinannya akan berubah menjadi ganas dan selanjutnya pernah Taesuk berharap akan menjadi terkenal karena Taesuk hanyalah seekor anjing dan seorang anjing pada akhirnya tidak akan dibiarkan hidup dan istri serta calon bayi Taesuk juga akhirnya akan berakhir seperti dirinya. Namun Taesuk membalas sambil tersenyum bahwa jika ia telah menemukan antibodinya, siapakah sebenarnya yang akan diperlakukan seperti seekor anjing. Sekeluarnya Taesuk, asisten Taesuk Nonali memberitahukan bahwa sepertinya virus telah bermutasi. Seorang yang terinfeksi virus yang telah bermutasi akan lebih bisa menahan rasa haus. Karenanya mereka tidak bisa lagi menunggu orang yang terinfeksi sampai bermutasi. Taesuk meminta Nonali untuk mengambil seorang terinfeksi yang kritis dari tempat isolasi di wilayah hutan Seyang dan melanjutkan penelitian dengan pengidap itu.
Adegan kembali beralih ke Yihun dan Junggok yang mengunjungi Somin untuk memberinya makan sekaligus menanyakan berapa lama suami Nyonya Oh bersama dengan Somin. Somin mengatakan cukup lama. Yihun pun mengingat perkataan Junggok yang pernah mengatakan bahwa saat Junggok dan sang pendeta diserang orang terinfeksi di depan lift, orang terinfeksi tidak menyerang sang pendeta yang saat itu membacakan ayat-ayat suci. Junggok pun membenarkan perkataan Yihun. Sementara itu di unit Nyonya Oh tampak suaminya yang sedang berdoa sambil memperhatikan sisa percikan darah di dinding di hadapannya. Ia pun mulai mendekati percikan darah itu, lalu minum sebotol air dan mengambil selembar tisu bekas membersihkan darah dan mulai mengendus-endusnya. Hingga tiba-tiba Nyonya Oh datang membawa darah Andrew yang berada dalam cangkir untuk dipakai pengecekan pada para penghuni selanjutnya. Saat Nyonya Oh meninggalkan cangkir di meja, sang pendeta tampak tergiur. Dan saat Nyonya Oh kembali, betapa terkejutnya Nyonya Oh karena saat suaminya berbalik, Yihun dan Sebum yang mulai curiga dengan suami Nyonya Oh segera menuju unit Nyonya Oh. Namun ternyata suami Nyonya Oh pergi keluar. Ju-hyung yang saat itu sedang berada di koridor bertemu dengan suami Nyonya Oh yang ternyata telah berubah menjadi ganas. Ju-hyung langsung lari ke dalam unitnya di mana ternyata Sohee dan Haesung sang pengacara sedang prikitiu tanpa sepengetahuan Ju-hyung di sana. Tiba-tiba masuk Sebum yang mencoba menangkap suami Nyonya Oh. Saat Sebum tersudut, Yihun yang tiba-tiba muncul langsung menggores luka di tangannya untuk memancing suami Nyonya Oh agar melepaskan cengkramannya dari Sebum. Yihun berkata bahwa bukankah darahnya terasa lebih enak. 이게 더 맛있지 않겠냐? Suami Nyonya Oh yang melihat darah segar Yihun langsung menyerang Yihun. Berkat kesigapan Yihun dan Sebum, akhirnya suami Nyonya Oh pun dapat ditaklukkan. Sebum yang melihat Yihun kembali melukai tangannya hanya bisa menatap Yihun. Yihun pun berkata bahwa ia lakukan itu karena Yihun ingin lukanya diobati Sebum lagi. Yihun dan Sebum pun menemui Nyonya Oh yang sudah berada di luar unit Ju-hyung. Suami Nyonya Oh yang masih berada di dalam terus berontak sampai tiba-tiba seseorang membuka tutup kepala dan menyerangnya. Orang yang membuka tutup kepala menghindar sehingga suami Nyonya Oh pun terjatuh dari gedung. Ju-hyung yang ternyata telah melakukannya tersenyum puas. Sebum, Yihun dan Nyonya Oh yang mendengar suara keributan dari dalam segera masuk ke dalam unit Ju-hyung. Dan Nyonya Oh pun menyalahkan Yihun dan Sebum yang dianggapnya telah menyebabkan kematian suaminya. Yihun yang mencurigai keterlibatan Ju-hyung atas terjatuhnya suami Nyonya Oh langsung menemui Ju-hyung yang berada di kamarnya. Namun Ju-hyung mengatakan bahwa ia berada di kamarnya terus karena di luar ada orang terinfeksi sehingga tidak mungkin dia berani keluar dari kamarnya. Sementara itu Sang Hyang ketakutan berusaha merayu Haesung untuk mengambil uang Ju-hyung. Ia memberitahu Haesung bahwa Ju-hyung memiliki uang cash yang banyak dan ditaruhnya di suatu lemari besi. Mereka berdua nanti dapat hidup berdua dengan uang itu. Haesung pun senang mendengarnya. Keesokan harinya yang merupakan H+3, para penghuni sudah mulai kekurangan air. Mereka mengetahui bahwa Sebum mendapatkan bantuan air dari unit 1501 yaitu Sehhyun sang pemuda berbaju APD. Mereka beramai-ramai mendatangi unit Sehhyun untuk meminta air, sehingga Yihun dan Sebum harus mewakili mereka untuk berbicara dengan Sehhyun agar mau membagikan stok air dan makanannya. Sehhyun berkata bahwa di ruang listrik ada EPS yang merupakan saklar darurat untuk lampu dan lift dalam keadaan darurat. Jika dihidupkan maka listrik dan air akan menyala lagi, namun akan menimbulkan suara bising karena menggunakan generator diesel. Sebum khawatir suara bising itu akan menarik perhatian orang yang terinfeksi sehingga mereka akan mendiskusikannya dahulu. Besok pagi Sehun akan memberitahu mereka apa yang mungkin dapat ia bagikan pada para penghuni. Sebum pun sangat berterima kasih atas kebaikan Sehun. Adegan beralih kepada Taesuk yang sedang berbincang dengan Yohin istrinya. Yohin berkata bahwa Taesuk jangan menyerah. Yohin menanyakan apakah tidak bisa bayi mereka diselamatkan dengan dilahirkan dahulu. Taesuk mengatakan jika bayi mereka dilahirkan kemungkinan juga ia akan terinfeksi karena telah berbagi darah dengan Yohin. Yohin berharap usaha Taesuk tidak berhenti sampai pada dirinya saja, tetapi juga untuk kesembuhan bayi mereka. Taesuk mengangguk sambil berlinang air mata. Ia tetap berusaha terlihat tegar, padahal ia pun sebenarnya sangsi. Apakah benar ia telah menemukan antibodi
antibodinya. Sambil berlinang air mata, Taesuk keluar. Nona Lee yang melihat Taesuk sedih segera memberitahu Taesuk bahwa Taesuk sudah tidak bisa menunggu sampai bayi Taesuk lahir. Mereka harus segera mengeluarkan sang bayi. Taesuk keberatan karena kondisi Yohin sedang tidak stabil dan itu akan membahayakan nyawa Yohin. Nona Lee berkata bahwa Taesuk mau tidak mau harus segera menjatuhkan pilihannya, yaitu memilih di antara Yohin atau bayinya yang harus diselamatkan. Taesuk menjawab jika saja seandainya ia bisa memilih, mungkin ia akan memilih menggugurkan bayinya karena Yohin sedang tidak stabil. Dengan bingung, Taesuk pun pergi. Nona Lee berkata bahwa hasil lab darah Sebum telah keluar dan hasilnya ternyata darah Sebum mengandung antibodi. Taesuk tertegun, ia terharu lalu menghela nafas panjang. Adegan beralih keesokan harinya yang merupakan H+4. Tampak Sebum sedang bersiap untuk ke unit Sehun, sang pemuda berbaju APD dengan membawa kaos FBI miliknya untuk diberikan pada Sehun sebagai tanda terima kasih atas semua kebaikan Sehun selama ini. Sebum meminta agar kali ini Yihun tidak menemaninya agar Sehun dapat lebih nyaman bila berbicara dengan Sebum. Yihun pun membiarkan Sebum menemui Sehun sendirian. Selepas Sebum pergi, Yihun masuk ke toilet untuk membasuh mukanya. Yihun tampak memikirkan sesuatu, lalu dengan perlahan-lahan ia menarik